Al-ilmu ilmani. Ini bukan hadis ya. Ada yang menulis di beberapa buku, ini hadis itu tidak benar. Ilmu itu dua. Ilmu al-ubudiyah, ilmu tarbawiyah. Ilmu cara beribadah. Yang kedua, ilmu mendidik orang yang sedang ibadah. Ilmu tarbiyah. Jadi dulu beliau menyebut tasawuf itu sederhana. Ilmu mendidik rohani. Bapak ini mohon maaf, dari kecil langsung disuruh sholat atau diajarin kenal yang disembah dalam sholat? Sholat dulu kan? Makanya kepaksa kan sholatnya. Sampai sekarang? Enggak. Coba kalau tahajud terpaksa nggak? Coba malam hari ini yang tahajud. Bapak bisa persiapkan kerja bertahun-tahun di kantor ini. Ya, tapi tidak mempersiapkan bertemu Allah dengan tahajud. Minimal witir satu rakaat. Nah, yang bisa berkalam begitu tuh orang-orang thariqah. Kita besok mau ketemu atasan nih, kita mau presentasi. Kita siapin bergadang. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Itu kan dibaca di setiap Jumat. Wahai orang beriman, kalau betul di hatimu ada iman, siapkan pertemuan besok dengan Allah. Artinya, setiap mukmin dia merasa besok saya pasti akan mati. Kalau saya besok mati, apa proposal saya kepada Allah? Persiapannya apa? Itu. Nah, untuk bisa ke sana, dia nggak cukup belajar hanya rukun syarat sholat. Dia mesti belajar torikohnya sholat. Bapak baru belajar ubudiyahnya sholat. Bahasa hari ini baru belajar simbol ritual. Ya, ngangkat tangannya segini. Ya, cara punggungnya begini. Baru belajar di situnya. Tapi belum belajar yang di dalamnya itu. Nah, makasih. Jadi apa kata beliau di depan tadi? Ilmu thariqah itu inti dari ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Syariat itu pakaiannya. Kalau ada baju, nggak ada orangnya, jadi bagus nggak? Nggak ya? Nggak. Ada tubuh, nggak ada nyawa. Itu disebut hidup atau mati. Maka mohon maaf, orang belajar syariat, nggak belajar thariqah. Mohon maaf, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti tubuh tak bernyawa. Nah, dalam bab ini, kata beliau, minimal ada 7 bab. 7 bab ini karena 7 pertemuan selama di Batam sampai hari apa kita? Rabu ya? Rabu Pak Haji ya? Bagi yang ikut, terutama yang Syiful Qulub dan teman-teman, ini nanti panduannya tinggal cari kitab ini. Ya. 7 itu apa aja? Pertama, tarkud dunya wa ikhtiyarul akhirah. Membuang cinta dunia, bukan membuang aktivitas dunia. Bedanya. Membuang cinta. Cinta itu di mana taruhnya? Di kolbu. Silakan kerja, silakan punya mobil bagus. Katanya mobil kalau di Batam ini kan build up ya. Bagus-bagus. Ya, keren-keren tapi nggak bisa keluar. Sama kayak jiran kita yang pulau satu itu kan keren tuh ya, mobil depan. Kalau di Indonesia kan Avanza, Avanza lagi, apa lagi tuh, yang Mitsubishi itu sekarang Expander lagi gitu kan. Kalau di sana enggak, depannya Porsche, belakang Porsche, depannya Porsche lagi Pak. Tapi nggak bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana harus pakai surat dulu. Oke, silakan pakai pakaian terbaik.
Karena Allah suka melihat hamba pakai nikmatnya. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, at-ta'imu syakir kasaimus sabir. Derajat orang yang bersyukur ketika dapat nikmat itu setara dengan orang yang lagi kesusahan dan bersabar. Kalau kita ditanya pilihnya mana? Nah, pilihnya mana? Pasti maunya dapat nikmat semua. Padahal orang lagi diuji itu juga nikmat. Kalau orang belajar thariqah, bagi dia akhtaru alla akhtar. Aku memilih untuk tidak memilih sendiri, tapi biarkan Allah memilih. Maka ada namanya sholat istikharah. Perbedaan orang hanya ahli ibadah dengan orang thariqah. Kalau ahli ibadah itu pas ada hajat baru dia bersolat hajat. Isi sholat hajat apa? Kalau baca doanya, apa isi dari sholat hajat? Bukan minta proposal kita. Justru kita minta apa kalau sholat hajat? Ya Allah, jika ini dalam ilmu Engkau baik, gitu kan? Maka tolong mudahkan aku mendapatkannya, dekatkan aku kepadanya, dan dekatkan dia kepadaku. Baik pekerjaan, jodoh, beli rumah, beli kendaraan, semuanya. Berarti Bapak lagi nol. Menghilangkan keinginan. Lebur dalam keinginan. Allah, orang begitu pasti bahagia, Pak. Mau bahagia nggak? Kurangi keinginan. Jadikan keinginan kita lebur dalam keinginan yang maha besar. Keinginan kita kecil. Keinginan yang maha besar itu lebih besar. Keinginan kita itu kebahagiaannya kecil. Tapi keinginan yang maha besar, kebahagiaannya juga sangat besar. Karena kita punya keinginan dalam keinginan Tuhan, Allah, makanya Bapak nggak pernah bahagia. Sulit bahagia. Nggak pernah puas. Ya, karena punya keinginan yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Lalu doa istikharah apa lagi? Ya Allah, jika ini buruk, tolong jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Kan begitu. Artinya apa? Itu nol. Dan kalau Bapak belajar hari ini, belajar yoga, belajar meditasi, belajar apa tuh, Dr. Hawking, macam-macam lah dalam psikologi modern, orang bisa sampai ke level itu level tinggi. Orang yang bisa menolkan keinginannya, dan dia sudah mulai tahu keinginan Tuhan yang lebih besar, itu level rohaninya tinggi. Dan itu cara, Pak, cara untuk tarkid dunia wa ikhtiyarul akhirah. Membuang cinta dunia, memilih yang lebih akhir. Akhirat itu ada akhirat yang sifatnya masih makhluk. Itu surga, neraka. Ada akhirat yang mutlak, akhir, al-akhir. Yang menyebut dirinya al-akhir siapa? Wal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha akhir. Jadi akhirat sejati itu berjumpa yang maha akhir. Nah, itu ada babnya, itu bab pertama kalau ngaji. Jadi kalau ngaji tarekat itu bukan kemudian Bapak jadi Tuhan. Ngaji tarekat itu sederhana. Ngobatin penyakit cinta kepada selain Allah. Pasangan dunia nggak? Anak dunia? Harta dunia? Rumah? Termasuk pekerjaan. Ini kalau Bapak ada rasa saja sedikit, diambil sedih. Itu sebabnya orang-orang setiap tahun, akhir tahun, itu deg-degan kalau yang belum pegawai tetap. Karena takut di PHK. Pabrik-pabrik takut. Kalau di sini aman, Pak ya? Nggak ada yang aman, terdemo ada lagi ya kan. Kita waktu datang ke sini pas demo-demo. Saya nggak mau tahu dengan berita, saya pengen lihat langsung gimana sih di sini. Oh ternyata Bapak masih kerja juga, padahal hatinya deg-degan kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tema pertamanya. Tema keduanya apa? Islahul qalb. Ya, ini kurikulum belajar thariqah. Ini ada kurikulumnya. Belajar thariqah itu kan bukan ngasih pertanyaan mulu, ya. Siapa aku dalam aku, apalah begitu, ngaji begitu ya. Ya.
Itu terlalu jauh. Bersihin dulu bagian sini, pantaskan diri kita menyebut Sang Maha Aku. Makanya saya bukan kajian kemakrifatan yang agak berat itu di majelis-majelis khusus saja. Selebihnya yang kita buka itu yang boleh-boleh aja. Paling spill-spill dikit-dikit. Nah, islahul qalb, benerin kolbu. Supaya saat mengaji makrifat nggak ada kesombongan. Ini penyakit, ini banyak yang datang ke saya, Bapak, mohon maaf. Itu pengennya debat. Baik yang salafi, wahabi, orang tarekat, orang yang aku bertasawuf, orang yang ngaji ahli hakikat, ngerasanya dia paling alim. Itu penyakit kolbu. Maka bab kedua setelah membuang dunia. Dunia itu ada yang tadi materi, ada yang imateri. Apa kalau YouTube tuh subscriber, apa? Iya, follower itu kalau di Instagram kan. Itu dunia. Itu dunia. Itu harus ditalak, Pak. Karena kolbu ini dia nggak bisa mendua. Yang bisa mendua membanyak ini cuma di sini. Kalau kolbu dia satu aja. Kalau dia dunia, berarti nggak ada akhirat di dalamnya. Kalau ada akhirat dalamnya, berarti nggak ada dunia dalamnya. Aduh, gitu aja. Ya. Nah, maka bab keduanya setelah kemudian dia steril dari cinta dunia, baru dibersihkan kolbunya. Nah, islahul qalb. Pengislah kolbu. Maka di situ ada penyakit-penyakit kolbu. Ini jujur saja, Bapak. Ada nggak perasaan hari ini merasa lebih suci dari orang lain? Jujur aja. Pasti ada. Ya. Bapak duduk lebih di depan nih, merasa lebih suci ya, Mbak, daripada orang yang nyandar di belakang. Jangan, ya. Yang tinggi. Penyakit kolbu itu. Itu mesti dibenerin. Itu yang bikin para pendakwah itu emosional. Karena dia mengajar berawal dari nah, perubahannya itu sampai 70.000 perubahan. Diringkas setelah dalam beberapa bab. Pertama, namanya nadem, menyesal. Ada pengakuan. Baru naik kepada kalau dia dapat nikmat, dia syukur. Kalau dia lagi diuji, dia sabar. Nah, itu naik gitu. Dari pendosa, naik ke taubat, syukur, sabar. Nanti baru naik ke bab yang lainnya. Bab ridha. Masuk ke bab mahabbah. Baru masuk paling tinggi, ikhlas. Melepas. Mahabbah itu cinta. Jadi di bab 2 ini sudah ada bab-bab juga. Nanti ada namanya bab ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat. Nah, ini contoh. Niat, ini bukan usoli-usoli itu, Pak. Niat itu meluruskan visi. Meluruskan apa? Visi. Mohon maaf, kita di dunia kerja, atau di suatu majelis, atau di suatu perkumpulan, apakah semua orang satu tujuan? Enggak semua satu tujuan kan? Ini contoh nih, kementerian di negeri kita. Presidennya mungkin dia nasionalis, cinta negara. Menterinya sama nggak? Ada yang emang kena cinta negeri, ada yang cinta ulus. Ya kan? Ada yang memperkaya negeri, ada yang memperkaya diri. Kalau diturunin ke kantor sama aja. Di sini ada yang ingin bekerja itu mencari nafkah sekaligus karena nafkah itu yang dinafkahi juga keluarga. Keluarga itu bagian dari negeri, pilar-pilar negeri. Maka penafkahi keluarga dengan cara yang halal itu cara membangun negeri dengan yang baik. Itu logika kita. Tapi ada yang enggak? Dia bukan membangun negeri, tapi memperkaya diri dan memberi makan keluarganya dengan cara yang subhat dan haram. Itu menghancurkan negeri. Sama-sama bekerja, mungkin sama-sama sholat zuhur juga. Makanya kita ketemu beberapa kali koruptor itu sholat tahajud, Pak. Kan ada yang udah meninggal tuh ya. Saya ini tahajud yang malam, masa itu dikorupsi? Lah urusannya apa yang ditahajud? Emang ada korelasinya orang tahajud sama ini? Enggak ada.
Tahajud itu ritual. Sedangkan korupsi itu persoalan ya, pelanggaran dia kepada hukum. Ya, jangankan itu, Imam Junaid ditanya, apakah wali Allah bisa berselingkuh, berzina? Apa jawaban Imam Junaid? Itu takdir. Kenapa? Selain Nabi pasti berdosa. Selain ya, Ustadz nih bisa nakal Ustadz. Hati Ustadz. Bahkan lebih nakal lagi karena tahu cara tobatnya. Ini contoh. Jadi ada satu bab meluruskan niat. Jadi imam-imam salafus saleh dulu mengatakan, kami sebelum berjuang, kami belajar cara ngurusin niat. Jadi mereka di training gurunya, diajarin gurunya. Maka di kantor itu Bapak Ibu, mohon maaf ya, mesti ada training khusus memperbaiki visi misi daripada orang yang bekerja itu. Gak cukup kalau kita di sekolah kan Pancasila, itu mah hafalan. Ya. Mesti dijelasin maknanya. Nggak cukup dengan slogan-slogan, tapi pemaknaan-pemaknaan. Nah, kurikulum berikutnya apa? Uzlah. Pernah dengar uzlah? Bapak kalau mau bikin proposal atau mau nulis satu project, perlu menyendiri nggak? Ya, betul. Kalau dulu mau presentasi di kampus, walaupun ngambil dari Google, perlu waktu khusus nggak? Nggak diganggu orang. Handphone kita mati, kita nggak diganggu orang. Itu urusan dunia. Apalagi urusan kepada diri dan Allah. Kita butuh yang disebut uzlah. Apa arti uzlah? Menyendiri. Nah, dan kita tidak adil kepada diri, kita menyendiri untuk urusan duniawi, tapi tidak pernah menyendiri untuk urusan ukhrawi. Nah, nanti ada babnya di situ. Kalau orang sampai di bab itu, dia pasti akan suka nanti menyepi. Maka Nabi itu sebelum dikenal sebagai Nabi dan Rasul, beliau ngapain? Beliaunya sudah Nabi, beliaunya sudah Rasul, tapi tugasnya belum. Apa yang beliau kerjakan? Beruzlah, menyendiri di Gua Hira. Gua Hira itu gunung kecil Pak, gunung terjal Pak. Kecil tapi terjal. Kebayang nggak? Ada yang pernah naik? Belum. Semoga ada yang bisa naik ya. Jadi Nabi itu ternyata suka hiking. Dan hikingnya terjal. Begini lagi naik ke atasnya. Maka mohon maaf, Nabi itu badannya sehat terus. Udah pindah ke Madinah, Nabi hikingnya Gunung Uhud. Karena Nabi ini rahmatan lil alamin, tidak hanya merahmati manusia, juga merahmati batu dan gunung. Itu lagi naik gunung, Uhudnya itu bergerak, grogi. Apa kata Nabi? Nabi ya pukul ketuk-ketuk lah itu sih Jabal Uhud. Ya Uhud, inna nuhibbuk. Kami cinta kepadamu wahai Uhud. Itu digituin Uhudnya langsung diam. Di riwayat yang berikut dikatakan Nabi lagi hikingnya sama Abu Bakar, Umar, ya, Utsman. Apa kata Nabi? Uhud, jangan kamu bergetar. Di atasmu ada seorang Nabi, Siddiq, Syahid, Syahidain. 2 orang syahid. Langsung itu gunung Uhud diam. Nabi bicara ke gunung, itu khurafat nggak Pak? Bicara ke gunung khurafat nggak? Dulu saya mengira itu syirik. Jadi waktu dulu teman saya suka hiking, dia bilang, izin Datuk gitu ya. Iya, ternyata itu sebutan untuk manggil gunung. Kalau kita baca ke kitab, tergantung Bapak ilmunya yang mana nih. Ternyata itu tidak syirik. Itu kearifan lokal yang dipengaruhi ajaran kerohanian dari Rasulullah SAW. Bahwa alam ini berbicara. Nabi lagi lewat di pegunungan Mekah. Itu gunung nyapa Nabi. Apa kata gunung-gunung bebatuan itu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Berarti gunung itu ada ruhnya. Tapi ruhnya ruh jamaat. Ruh yang tidak membuat gunung itu berpindah. Dia hanya bergetar. Kita mengira dia tidak bergerak. Dia bergerak. Setiap kali berapa menit, itu gunung semuanya bergerak. Ya, kita lihat aja itu dia diam. Ya.
Tahsabuha jamidah ya. Kamu kira dia diam? Enggak, dia bergerak terus berputar. Ini contoh. Apa yang kita kira syirik kalau belajar Thariqah enggak syirik jadinya. Itu bab cinta. Ya. Dan hari ini yang mengajarkan dialog-dialog begitu bukan orang Islam lagi. Orang Hindu, orang Buddha, orang kepercayaan. Akhirnya mohon maaf Bapak. Orang Islam ini nggak ramah ke lingkungan. Secara ekologi minus. Jadi kalau naik gunung itu malah ngerusak gunung. Beda dengan Rasulullah SAW. Nabi malah diketuk-ketuk, malah dialog. Apakah ilmu itu masih diwariskan? Masih. Coba nanti cek Pak, hadis tentang akhir zaman. Hadis akhir zaman, semua gunung, semua batu, semua pohon berteriak, wahai Muslim, ini Yahudi. Hadis Sahih Muslim. Ini hadis Sahih Muslim. Itu kalau Bapak nggak tahu cara dialog dengan gunung, dengan pohon, dan ini bukan khurafat, ini hadisnya sahih. Gimana caranya? Makanya Nabi bilang jangan pernah buang air kecil di akar pohon. Karena ada ruhnya. Ruh nabati. Kita sebut nabati. Apalagi pohon yang sedang berbuah. Ya. Apalagi mojok di situ maksiat. Kacau lagi tuh. Bapak kalau ada salah satu wilayah di kampung saya itu ya, di Sumatera Barat tuh. Saya nggak usah sebut deh. Itu tempat asri sekali dan itu banyak pohon. Kita kalau lewat situ masing-masing pohon udah ada penunggunya 2 orang. Pasangan lagi. Bukan jin, Pak. Orang mojok. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi dalam salah satu materi Thariqah itu juga mengheningkan diri, dialog dengan diri. Bapak ini kalau lagi diam, tiba-tiba ada ide nggak? Tahu nggak idenya dari mana? Siapa yang ngirim? Karena kita tidak melatihnya setiap saat, kita mengira itu cuma ide seliweran lewat. Padahal setiap hari, setiap detik Allah menurunkan nur ilmu. Baik siang ataupun malam. Dan malam itu kenapa jadi spesial? Karena waktu itu orang gak banyak bangun, suara gak banyak, getaran-getaran gak banyak, gelombang-gelombang gak banyak. Itu gelombang yang manggu otak gak banyak. Ya, itu sebabnya orang dapat ide banyak di malam hari. Coba aja lihat orang-orang yang suka mengheningkan waktunya di malam hari, itu udah lebih maju daripada orang yang tidak. Ya, itu uzlah. Nanti ada namanya bab fadailus samt, diam. Diam itu hari ini ada diam offline dan diam online ya. Untuk zaman now. Nanti ada bab jau, berlapar-lapar. Saya mau tanya, apakah nasi mengenyangkan? Beneran? Gak usah makan nasi Pak hari ini ya. Lagi puasa? Enggak, biasanya ini air menyegarkan enggak? Karena setiap hari kita makan, kita kenyang, kita minum, kita segar. Karena berulang kita mengira makanan itu mengenyangkan. Betul enggak? Tuh, ya. Coba lihat di Quran, tentara yang 313, tentara Harut, tentara yang Daud itu loh. Ya. Yang 313 yang di Al-Quran disebutkan ketika mereka sampai di sungai, tidak boleh minum banyak-banyak. Minumnya hanya pakai tangan. Kenapa? Yang menyegarkan Allah, bukan? Itu mereka belasan ribu. Sisa cuma 313. Yang hanya ngambil air pakai tangan. Dari belasan ribu, sisa berapa? 313. Maka ruhani mereka, nurnya diwariskan ke Ahlul Badar, 313. Kalau tadi mereka masih minum. Kalau Ahlul Badar perangnya lagi 17 Ramadan. Nggak makan, nggak minum. Lebih ngeri mana Pak? Lebih keren mana Ahlul Badar atau tentara itu? Ahlul Badar. Nanti di akhir zaman ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Ya.
Kalau di hadis disebutkan nanti Rum ditaklukkan dengan takdir. Saya kemudian berpikir, di hadis kan ada rizkinya malaikat, makanannya malaikat, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Di kitab Ihya Ulumuddin Ghazali mengatakan, kamu harus mengenal sisi malaikatmu. Jadi kita ini punya sisi malaikat, tapi kita bukan malaikat loh ya. Kalau itu dominan, Bapak hanya baca subhanallah itu bisa kenyang. Nah, ilmu itu ada di thariqah. Tapi tidak semua thariqah. Thariqah yang berebutan murid nggak masuk. Thariqah yang rebut-rebutan jadi mursyid nggak masuk. Thariqah yang nyalahin thariqah yang lain nggak masuk itu Pak. Itu nggak thariqah Muhammadiyah, itu nggak thariqah ikut Nabi Muhammad itu. Thariqah hawa nafsu dia itu. Cuma mengatasnamakan Qadiri, Naqsyabandi, padahal nggak ikut Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak ikut Bahauddin Naqsyabandi. Nah terakhir nanti kalau Bapak belajar bab thariqah, ada namanya Fadailus Sahr wa Ilmir Ru'ya. Memahami bergadang yang positif dan ilmu memahami pengalaman rohani baik mimpi ataupun alam trans. Ada yang disebut halu, ada yang disebut mukasyafah, ada yang disebut musyahadah. Nah, kalau orang belajar thariqah itu terang benderang bagi dia. Ini halu, ini mukasyafah di kolbu, kalau musyahadah di roh. Ya. Nah, ini barangkali pengantar dari rihlah pada siang ini. Ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti malam. Nanti malam di mana Pak Haji? Masjid Alamin. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga yang hadir berkah Allah, yang kembali kerjanya dengan semangat. Ya. Semangat menafkahi keluarga dengan yang halal, membangun negeri dengan cara yang halalan, thayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Saya lihat amburadur ya di luar ya. Hatinya amburadur nggak? Aman ya? Oke, alhamdulillah. Ya. Tapi kemarin takut juga ya kan? Kalau bukan karena janji dengan Haji Novi, saya pun nggak mau datang nih. Ya, maaf ya. Karena saya juga tidak mau, saya nggak ngerti masalah. Ya. Nggak ngerti masalah mana yang benar, mana yang salah. Tapi sebagai hamba Allah, sesama orang beriman kepada Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Adakah orang yang lebih mulia di sini daripada Nabi Muhammad SAW? Adakah di Pulau Batam yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad pernah didemo, Pak. Adakah orang yang lebih adil dari Nabi Muhammad SAW? Apa kata ini orang? Sahih Bukhari, Pak. I'dil ya Muhammad. I'dil ya Rasulullah. Rasulullah, berbuat adillah kau. Jadi kalau ngurus rakyat, ada orang nuntut keadilan, santai aja. Sosok yang lebih mulia dari kita, dituntut lebih parah dari itu. Sopan nggak ngomong gitu ke Nabi Muhammad SAW? Tiba-tiba, Khalid ibn Walid, singanya Rasulullah, boleh disebut begitu, singa Allah, langsung keluarkan pedang dia mau langsung tebas kepala itu orang. Karena dianggap menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi Rasulullah ini rahmat bagi semua alam, hatta pembencinya mesti dirahmati. Hatta orang yang menyakiti dia mesti dia sayangi. Makanya kalau jadi ustadz kurang dihargai, santai aja ustadz. Ya. Emang tugas ustadz untuk makan hati. Ya. Biasa aja. Ustadz nih dilihat, dihitung-hitung gajinya sama orang, gak dihargai sama atasan, santai aja.
Atasan kita bukan mereka, atasan kita Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati nih Bapak Ibu. Imam itu mimpin kita di depan salat berhadapan dengan Allah. Jangan sekali saja menghina imam. Merendahkan ekonomi imam. Hati-hati nih. Saya lihat banyak jamaah yang meremehkan para ustadz. Ustadz tuh hatinya bersama Allah. Di kolbunya ada anak kalam-kalam Allah. Ya, kalau mandang beliau-beliau ini, jangan pandang ekonomi dia. Jangan pandang dia bersarung, bapak ini pakai celana. Pandang di kolbunya ada nur Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nur itu habis negeri kita. Ya, habis negeri ini. Sayyidina Nabi SAW ketika melihat Khalid ibn Walid ingin menebas orang ini, apa kata dia? Da'hu, biarkan dia. Tuh penyayangnya Nabi. Ternyata Nabi baca suratan takdir. Nabi ini kan bolak-balik naik rohaninya. Walaupun secara fisik naik di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab, tapi secara rohani Nabi ini bolak-balik naik turun. Maka beliau biasa ngintip takdir itu biasa. Apa kata Nabi? Saya khurut min di hadar rajul, akan muncul dari kelompok orang ini, ya, kelompok yang dia hafiz Quran, ahli Quran, ya, tapi Qurannya tidak tembus sampai ke dadanya. Ya, kalau di riwayat Imam Abu Daud ada tambahannya, mereka meremehkan sholatmu dengan sholat mereka. Mereka meremehkan, menghina pemahaman kalian karena kemuliaan pemahaman dia. Kira begitu kalau diterjemahin, tahqiru sholatuhum bi sholatihim. Itu terjadi Pak, dan benar. Tapi di ujung hadis Nabi ngomong, ini yang berat. Ini orang Indonesia belum berani ngamalin nih. Fa idza ra'aitumuhum faqtuluhum. Kalau kamu ketemu, maka serang mereka. Ini yang dipakai oleh orang di Mesir. Di Mesir Pak, itu kelompok ikhwan tangkap. Hizbut Tahrir dilarang. Di Saudi, kelompok Hizbut Tahrir kalau ketahuan selesai sudah. Ya. Ada ustadz nih, kayak beliau nih ikut ikhwani, udah selesai sudah. Gak boleh jadi imam lagi. Kritik pemerintah, masuk penjara. Saudi lah Pak. Negara yang katanya ada 2 kota suci di situ. Indonesia ngikutin bebasnya Barat dalam demokrasi, tapi kita ini belum sekuat Barat secara ekonomi. Benar nggak? Belum sedewasa Barat dalam berpolitik. Akhirnya terjadi masalah-masalah apapun, semuanya yang terjadi adalah ya saling emosi. Ini menghadapi dengan emosi, sana menghadapi dengan emosi. Tapi saya kemudian berpikir, nggak ada yang lebih mulia dari Rasulullah SAW. Keputusan Rasul pun ada yang tidak puas. Ini bukan lagi belain Bapak loh ya. Saya juga nggak belain yang demo. Karena saya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Karena 2 versi ini punya 2 kebenaran. Di TV ramai sekali. Kita udah tutup aja. Bingung mana yang benar ini ya. Kita serahkan sajalah kepada ahlinya. Kita bukan politisi, bukan ekonom, bukan juga seorang yang ngurusin pemerintahan. Kami hanya, tugas kami fa'aslihu baina akhawaikum. Karena sudah beberapa hari saya berdakwah di masyarakat, nah sekarang saya giliran ceramahin orang yang ngurusin masyarakat nih ya. Tapi sepertinya ya begitulah ya. Gak usah disebut. Sayyidina Utsman itu punya suatu kebijakan berat, yaitu mengumpulkan mushaf lalu menulisnya. Di masa Rasulullah SAW ada beberapa cara membaca Quran. Disebut dengan sab'atu ahruf, 7 huruf. 7 huruf itu bukan 7 ABCD, bukan. Tapi kaifiat membacanya ada 7. Ketika Sayyidina Utsman mengatakan kumpulkan Quran lalu jadikan satu, itu didemo oleh orang Mesir. Makanya sampai sekarang orang Mesir suka demo. Karena dulu selevel Utsman didemo. Adakah pemimpin di negeri ini semulia Utsman?
Seadil Utsman, sesayang Utsman, ada nggak? Kan nggak ada. Tapi Sayyidina Utsman kelebihannya dia hadapi itu orang yang demo. Apa kata dia? Wahai para pendemo, dihadapi. Kalian ini sudah saling terprovokasi, kata beliau. Pendek cerita beliau mengatakan, jika kalian punya argumentasi, sampaikan dengan baik. Saya juga punya argumentasi. Adu argumentasilah mereka. Tapi tetap gak terima. Sayyidina Utsman kemudian, makanya ketika beliau, ya kita lihat di sejarahnya, mengirim anaknya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar, itu jadi gubernur di Mesir. Sampai di tengah jalan, ternyata ada konspirasi. Muhammad bin Abi Bakar, ada surat baru membatalkan SK dia jadi gubernur, padahal belum sampai. Utsman kirim dia jadi gubernur, ada SK baru membatalkan dia jadi gubernur. Udah terjadi begitu intrik-intrik politik di kalangan sahabat yang dijamin masuk surga. Ada nih pemerintah di sini yang dijamin masuk surga? Nggak ada ya? Jadi santai aja. Sayyidina Utsman tiba-tiba beberapa hari dikepung oleh pasukannya Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar punya pasukan. Dikepung 40 hari 40 malam. Tiba-tiba di hari ke-40 ada provokator. Sayyidina Utsman bermimpi, dia panggillah penasehatnya namanya Abu Hurairah. Periwayat hadis terbanyak. Apa kata Sayyidina Utsman? Wahai Abu Hurairah, aku mimpi. Apa mimpinya? Mimpi seperti orang kembali kecil atau berdarah gitu. Saya lupa persis kisahnya dalam kitab Az-Zuhud Imam Ahmad. Kita baca dulu 2007, ya. Sekarang sudah 2023. Tapi saya ingat itu mimpi. Habis cerita mimpi, pas mau subuh ini, beliau kemudian sholat. Ya, selesai sholat baca Quran, lagi baca Quran, ditusuk berkali-kali oleh orang yang gak jelas. Yang tadi yang ngaku tentaranya Muhammad bin Abu Bakar. Itu nusuknya gak tahu Pak, ditusuk lalu diputar-putar di dalam. Maka pembunuhan dua sahabat, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, itu betul-betul mengerikan. Itu terjadi. Tapi Sayyidina Utsman dalam 40 hari itu bilang, saya gak pernah membatalkan dia menjadi gubernur. Terus kenapa dia ngepung saya? Ternyata mereka diadu domba. Ini anak sahabat yang dijamin masuk surga. Yang ini yang ngirim dia, sahabat yang dijamin masih konflik wilayah politik. Jadi sunnatullah berpolitik pasti konflik. Kebijakan-kebijakan negara itu politis semua. Ya, saya cuma mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di sini, karena yang menjalankan kebijakan negara, ya bapak-bapak, ibu-ibu inilah. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah. Ya. Kekuatan apa? Nggak tahu lah ya. Kekuatan keberanian. Sayyidina Utsman di demo, dia nggak berhenti. Seandainya Sayyidina Utsman ciut waktu di demo, maka kita sekarang tidak mengerti Quran yang ada di depan sekarang. Benar nggak? Nah, saya nggak tahu ini kebijakannya nanti bermanfaat, maslahatnya lebih besar atau tidak. Silakan ditimbang oleh orang yang berkepentingan. Ya. Ala kulli hal, saudara-saudariku yang makan Allah, ujiannya ustadz itu lain dengan ujiannya orang yang ngurus masyarakat. Benar nggak Ustadz ya? Kalau ujian yang ngurus abdi masyarakat, ya masyarakat ujiannya. Kalau kami, tahu nggak ujiannya siapa Pak? Ustadz juga. Jadi ujian ustadz juga. Kalau ujian Bapak ini, karena ngurusin masyarakat, ya masyarakat itu ujiannya. Dan itu sudah sunatullah. Siapa yang ridha, dia akan jalani. Apapun terjadi. Dan saya mau tanya Bapak Ibu. Jika benar tugas-tugas ini, tugas mulia. Kalau tulus, dinilai ibadah sama Allah. Jangan salah Pak, yakin Pak. Yakin gak dinilai ibadah sama Allah? Harus yakin.
Kalau yakin itu karena Allah, bukan sekedar karena fulus, tapi kerja ini kontrak kerja nggak Pak? Memenuhi kontrak kerja itu wajib apa sunat? Berarti ibadah nggak? Ibadah itu bukan kerja hariannya, tapi memenuhi perjanjian itu yang disebut ibadahnya. Mencakup pekerjaan Bapak itu semua. Oleh karenanya, aufu bil uqud, begitu di Quran. Apa yang di SK-kan, kerjakan saja. Katakan, aku bekerja karena Allah mengajariku, memerintahkanku untuk memenuhi perjanjian. Lillahi ta'ala, kalau ada apa-apa di jalan, itu fisabillah. Yang paling sedih, aparatnya. Banyak yang kena ya. Sebenarnya masyarakat kita juga sedih. Mereka gampang sekali terprovokasi. Mungkin ada yang betul-betul menuntut haknya, tapi juga ada yang betul-betul dimanfaatkan dirinya. Nah, itu terjadi di semua demonstrasi terjadi. Tapi jangan menutup mata, pasti yang demo itu ada yang nuntut haknya. Ya, kata teman saya, salah siapa jadi ustadz katanya. Wah, saya kayaknya bisa ngomong gitu juga ke Bapak ini ya. Salah siapa kerja di BP ya? Tapi bukan begitu Bapak Ibu. Apa yang ada sekarang syukur nggak? Syukur nggak? Ya. Dalam hadis itu iman itu ada dua sayap. Satu sayapnya syukur, satu sayapnya sabar. Selama ini gaji aman, nggak ada konflik, aman-aman aja, syukur. Allah sekarang lagi mau uji bab sabar. Yang demo juga gitu. Selama ini tinggal tenang, tahu-tahu mau direlokasi. Mereka juga sedang diuji, Pak. Bapak diuji, mereka diuji. Ya, itulah ternyata makna yang di surat Al-Mulk itu. Allah jadikan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, supaya menguji kamu mana yang paling baik. Amalnya, prestasinya, bukan dirinya. Perhatikan di situ, itu tamyiz namanya dalam bahasa Arab, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu tamyiz itu pembeda yang khas. Maksudnya apa? Hidup dan mati, perjuangan kita sekarang ini, baik yang mendemo, yang didemo, sama-sama diuji. Manakah yang amal prestasinya terbaik? Ya, kalau negara baik berarti mereka adil. Tapi saya ngomong loh Pak ke masyarakat, jangan nuntut keadilan, nuntutlah kasih sayang. Karena kalau adil, tahu-tahu nggak punya surat, beres dia. Benar nggak? Tapi kalau nuntut kasih sayang, perhatian penguasa, mereka nggak punya surat, tetap dikasih. Sama dalam akidah Ahlussunnah, imam-imam kita mengajarkan, ya, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu yang mengharapkan rahmat Allah. Maksudnya apa? Jangan minta keadilan Allah. Kalau minta keadilan Allah, nanti sholatnya 12 jam, kerjanya 12 jam. Mau? Kita ini minta diskon, maka sholat cuma 5 waktu yang wajib. Selebihnya rahmat Allah. Makanya tidak pantas minta masuk surga dengan sholat yang 5 waktu. Tidak pantas masuk surga, minta masuk surga cuma dengan haji yang begitu. Haji yang kemarin amburadur itu kan, yang pergi haji kemarin itu menyaksikan amburadurnya. Saya kan di sana Pak. Semua orang mau furoda, mau multiple, mau apapun visa dia, itu semuanya goncang. Ala kulli hal, Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan Allah, pakaikanlah sayap ini, karena selama ini diberikan pemberian yang banyak, tidak pernah diusik. Namanya syukur, sudah lama nggak ada orang begitu. Sekarang diusik sayap yang kedua. Masih sehatkah dia? Yaitu sayap kesabaran. Ya. Orang sabar itu mampu bersabar kalau yang dia lihat yang menguji Allah. Tapi kalau yang dia lihat yang menguji makhluk, dia nggak sabar. Makanya di Quran, innallaha ma'as. Jadi baru disebut sabar kalau dia tidak mengeluh. As-sabru 'adamus syakwa. Ini selama ini kerja nyaman, tenang, ya kan?
Tahu-tahu diusik sedikit, ngeluh gak? Ngeluh ya kemarin ya? Berarti emang gak penyabar. Nanti ada ujian lagi Pak. Sampai hilang keluhan itu. Karena as-sabru adamu syakwa. Sabar itu orang tidak mengeluh. Tapi justru memulangkan kepada Allah Subhanahu. Nanti kantor yang lain ngomong ini Pak, alhamdulillah kantor saya tidak didemo. Itu gak benar juga tuh. Maksudnya apa? Lo kan saya bersyukur Ustadz. Kata nih orang. Jadi dia bersyukur dirinya aman. Dan bersyukur saat orang terganggu, dia tidak terganggu. Ini bahaya nih orang. Ini bakat-bakat iri dan dengki ada di sini. Ini terjadi pada seorang imam dulu. Imam Ma'ruf, Imam Sirus Sakti. Jadi beliau ini punya toko Pak, punya usaha di pasar. Semua toko terbakar kecuali toko dia. Dia lagi tidak di toko. Anak buah dia datang, ya, anggota dia datang terus ngabarkan, wahai Tuan Guru, semua toko terbakar kecuali tokomu. Apa kata dia? Alhamdulillah. Sakti dalam hatinya. Tokoku nggak terbakar. Mungkin karena banyak sholawat di situ. Kan orang awam begitu kan ngomongnya. Alhamdulillah tokoku tidak terbakar, mungkin karena aku seorang wali. Dia habis ngomong begitu, alhamdulillah tokoku tidak detik, 2 detik, 3 detik dia sadar, ya Allah. Makalah dia langsung istighfar. Sampai dia tua umurnya, sudah nambah 30 tahunan dari dia ngomong. Jadi tadi umurnya sudah 20-an, tambah 30 sudah 50-an. Apa kata dia? Sejak 30 tahun yang lalu, aku bertobat kepada Allah karena baca alhamdulillah. Jadi ada zikir itu bagus tapi salah tempat. Dia bersyukur di saat orang bersedih. Rasain loh, itu yang saya tadi ngomong gitu tuh dosa tuh Pak. Siapa salah? Ya, siapa suruh jadi kerja di sini, gitu kan? Itu kalimat gak benar itu. Sengaja kita tunjukkan bahwa itu gak benar. Ya, siapa salah jadi polisi, gitu kan? Siapa salah menjadi anggota TNI, itu gak benar ngomong begitu. Siapa salah kamu kerja di tempat ini? Sama dengan ada dulu menteri nyalahin orang tinggal di tepi laut, terus ada tsunami. Apa kata dia? Siapa salah? Siapa suruh kamu tinggal di pinggir laut? Kalimatnya gak benar. Itu imam yang tadi bertobat karena baca alhamdulillah salah tempat. Yang dibacanya alhamdulillah loh Pak. Jangan-jangan kita sering begitu. Orang tabrakan depan gitu, alhamdulillah aku gak kena. Gak begitu, turun bantu dia. Orang diomongin, kita enggak, alhamdulillah saya enggak diomongin. Gitu ya. Teman-teman enggak naik pangkat, enggak naik gaji, kita naik gaji. Alhamdulillah aku naik gaji, yang lain tidak. Jadi kita ini sering syukurnya syukur egois. Syukur karena ego sendiri. Ego ini kalau kemudian dia jadi pemimpin, dia bekerja sebagai instansi, nanti ada ego instansi. Ego divisi-divisi. Alhamdulillah divisi kita aman, yang lain rusak. Ada yang ngomong gitu gak? Oh banyak. Karena manajemen pekerjaan hari ini, itu bukan manajemen kenabian. Manajemennya manajemen syaitaniah. Mohon maaf, syaitan itu ego. Apa kata dia? Aku lebih baik dari Adam. Nah ini manajemen ini harus diganti. Ya, semoga masjid ini tidak hanya sebagai simbol untuk ruku dan sujud, tapi juga menjadi pemaknaan menghancurkan ego kita yang sudah lama tumbuh di dalam diri. Amin ya rabbal. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa, karena memang masih panas beritanya. Ya, saya cuma mendoakan semoga yang menuntut haknya Allah berikan hak yang tepat. Yang dituntut, yang menjalankan tugas, semoga Allah bantu untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, semoga negeri ini tambah damai, tambah sejahtera, tambah maju untuk negeri kita dan semua orang yang berkhidmat untuk negeri ini dan semua rakyatnya. Kita doakan dengan berkah surah Al-Fatihah.